Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang perkuliahan pembelajaran bahasa Indonesia bagi anak berkebutuhan khusus. Baik, Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Saudara, pokok bahasan kita pada hari ini adalah tentang unsur-unsur cerita. Anda ada yang sudah memahami tentang unsur-unsur cerita? Nah, saudara, sebagai seorang calon guru anak berkebutuhan khusus, sebagai seorang pendamping anak berkebutuhan khusus juga ya, sebagai seorang guru SLB nantinya, tentu saja Anda harus menguasai materi ini ya. Oleh sebab itu, mohon kiranya setelah selesai perkuliahan ini Anda mampu untuk menguasai unsur-unsur cerita dan juga menerapkannya dalam karya sastra. Saudara, berikut ini unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi, di mana unsur ini ada di dalam cerita fiksi. Jadi unsur-unsur cerita itu, saudara, sebetulnya ada unsur intrinsik dan ada unsur ekstrinsik ya. Nah, untuk unsur intrinsik yang membangun cerita fiksi itu sendiri sebetulnya yang pertama tema. Nah, tema itu adalah gagasan dasar umum sifatnya ya, yang menopang sebuah karya sastra dan yang terkandung di dalam teks. Nah, ini jadi nanti misalnya Anda akan melihat atau menganalisis unsur-unsur yang ada di dalam sebuah novel, misalnya unsur intrinsiknya dari segi temanya. Misalnya novel Siti Nurbaya, temanya apa? Misalnya temanya kasih tak sampai atau kawin paksa misalnya. Nah, kemudian yang kedua, tokoh. Saudara, tokoh itu ada pelaku dalam karya sastra. Jadi karya sastra itu dari segi peranannya itu dibagi menjadi dua ya, yakni tokoh utama dan tokoh tambahan. Nah, namun di dalam perannya ada sebagai perwatakan, nanti mereka akan memerankan, ada watak yang antagonis, ada yang watak protagonis, ada juga watak yang tritagonis. Nah, saudara, selanjutnya alur atau plot, yaitu cerita yang berisi urutan kejadian ya, namun tiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat peristiwa yang satu disebabkan atau menyebabkan peristiwa yang lainnya. Nah, alur ini sama saja dengan jalan cerita ya. Kemudian yang keempat, konflik. Konflik ini yaitu kejadian yang tergolong penting ya, merupakan sebuah unsur yang sangat diperlukan dalam mengembangkan plot tadi itu, mengembangkan alur. Jadi di dalam alur itu, di dalam jalan cerita itu harus ada konflik-konfliknya. Usahakan ada konflik yang membuat cerita itu menjadi klimak nantinya, sehingga nanti setelah klimak ada anti klimaksnya. Kemudian saudara, selanjutnya klimaks. Nah, klimaks ini adalah saat sebuah konflik telah mencapai tingkat intensitas yang tertinggi ya, dan saat itu merupakan sebuah yang tidak dapat dihindari lagi. Jadi harus dicari solusinya. Kemudian yang keenam itu latar. Latar itu adalah tempat, waktu, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa-peristiwa yang diceritakan. Nah, lalu yang ketujuh, amanat ya. Amanat ini ada pemecahan yang diberikan pengarang terhadap persoalan di dalam sebuah karya sastra. Kemudian yang kedelapan ada sudut pandang, yaitu cara pandang pengarang ini sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan juga berbagai peristiwa yang membentuk cerita dalam sebuah karya fiksi kepada pembacanya. Jadi sudut pandang ini ada sudut pandang orang pertama, sudut pandang orang kedua, bisa juga sudut pandang orang ketiga dan sebagainya. Kemudian yang kesembilan itu penokohan. Penokohan ini yaitu teknik atau cara-cara menampilkan tokoh. Seperti yang saya sampaikan tadi, ada tokohnya yang bersifat antagonis, ada yang bersifat protagonis, ada juga yang bersifat tritagonis ya.
Nah, bagaimana dengan unsur-unsur ekstrinsik cerita fiksi itu sendiri ya? Nah, unsur-unsur ekstrinsik cerita fiksi itu saudara bisa kita lihat yang pertama pada latar belakang perjalanan hidup pengarang. Jadi kita bisa menelusuri bagaimana perjalanan hidup pengarang tersebut. Lalu yang kedua, latar belakang kondisi masyarakat. Begitu juga kita bisa menelusuri kondisi masyarakat setempat bagaimana ketika ditulis novel ataupun roman ataupun cerpen maupun puisi tersebut. Kemudian saudara, yang berikutnya latar belakang menciptakan suatu karya. Nah, ini juga unsur ekstrinsiknya ya. Lalu nilai-nilai yang terselip, misalnya nilai moral, budaya, agama, dan edukasi atau pendidikan ya, termasuk nilai ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Ya, saudara, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, yaitu tentang unsur-unsur cerita. Jadi nanti jika Anda ingin membuat sebuah karangan fiksi, apakah itu novel ya, cerpen misalnya, ataupun roman ataupun naskah drama, juga Anda harus mengikuti apa yang baru saja kita bahas, yaitu Anda harus memaparkan unsur-unsur ceritanya ya, seperti tema tadi, tokoh, kemudian alur, plot, konflik ya, klimaks, dan juga latarnya, kemudian amanat, sudut pandang ya, dan juga penokohannya. Nah, ini harus Anda kuasai sehingga hasil tulisan Anda menjadi hasil yang mampu dinikmati oleh masyarakat pembaca dan juga bisa menjadi sebuah karya sastra yang bernilai tinggi ya. Ya. Baik saudara, saya kira itu. Terima kasih atas perhatian Anda. Mohon kiranya Anda nanti membuat sebuah rangkuman dari apa yang sudah kita bahas, karena ini sangat mudah ya dan sangat pendek juga materinya. Silakan saja Anda kirim nanti hasil rangkumannya ke ke email saya ya. Aduh. Yaitu dalman.bangka@gmail.com. Hampir menyebut WA tadi ya. Ke email saja. Ya, saudara, saya kira cukup ya. Baik, silakan saja nanti untuk menambah referensi Anda bisa mempelajari tentang pokok bahasan kita pada hari ini, yaitu ya sastra imajinatif dan sastra non imajinatif ini. Dalam buku ataupun dalam internet, silakan saja cari di Mbah Google, saya kira banyak ya. Saya yakin Anda bisa menjadi penulis karya sastra yang baik nantinya. Demikian saudara, sampai jumpa pada perkuliahan berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.